your goddamn. Fortnite PUBG एक bucket. You didn't have to cut me off. Say that I can never, that we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a snake, and I feel so love. Pacaran denganmu tersiksa batinku, masih ingin dari campur dengan cemburu. Mau percaya, namun kecuriga, jangan. 2,000 years later. Kakak, aku bakal kasih uang 10.000 kalau kalian bisa jawab pertanyaan aku. Apa sih itu perusahaan manufaktur? Perusahaan manufaktur itu sama kayak perusahaan dagang karena sama-sama menjual barang. Tapi kalau perusahaan dagang itu menjual barang dari pemasok. Kalau perusahaan manufaktur menjual barangnya, mengolah bahan baku dulu dari bahan mentah ke bahan jadi. Terus perusahaan manufaktur itu punya proses produksi. Proses produksi itu melalui 6 tahapan, yaitu pertama merencanakan proses produksi, kedua baru membeli bahan baku. Ada juga ciri-ciri perusahaan manufaktur, yaitu mempunyai persediaan fisik, mempunyai fasilitas produksi, melakukan produksi, dan lain-lain. Dan contoh perusahaan manufaktur itu ada industri tekstil, menghasilkan pakaian, industri makanan, industri otomotif, menghasilkan kendaraan, dan ada juga industri elektronik, menghasilkan TV, handphone, dan lain-lain. Kalau misalnya akuntansi biaya itu apa sih, Kak? Akuntansi biaya adalah proses mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya barang atau jasa di perusahaan. Fungsi akuntansi biaya yaitu menentukan jadwal dan membantu mengambil keputusan. Adapun empat metode utama. Yang pertama metode variabel, yang kedua metode tetap, yang ketiga metode ABCD atau aktivitas based costing, dan yang keempat metode standar. Ini aku kasih loh. Terima kasih ya. Berikut penjelasan jenis-jenis biaya. Biaya pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku berawal dari baku. Biaya ini bisa berubah sesuai dengan harga pemasok, produksi pasar, dan volume produksi. Persediaan bahan yang dimiliki perusahaan yaitu barang langsung, barang tidak langsung, komponen produksi, bahan dalam proses, dan barang jadi. Prosedur penyimpanannya yaitu memesan barang, mengirim barang, dan melapor penerimaan barang. Yang kedua, fungsi biaya atau upah kerja terbagi dari 3 golongan. Yang pertama, kapan kerja, dan yang kedua, fungsi pokok dalam organisasi, dan yang ketiga, aktivitas produk. Yang keempat, dan sehubungannya dengan produk. Pengelolaan gaji berhubungan dengan personalia dan operasi. Dan yang ketiga, biaya operatif pabrik untuk pengeluaran selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Digolongkan dalam sifat, volume kegiatan, dan berhubungan dengan komponen perusahaan. Itulah penjelasan dari jenis-jenis biaya. Sini kita bakal
jelasin tentang pengelolaan biaya. Yang pertama, pengelolaan biaya menurut Moyani berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama itu ada biaya produksi, yaitu untuk pengeluaran dari proses bahan baku sampai produk jadi. Ini meliputi biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung sebagai biaya utama, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan ongkos pabrik sebagai biaya konversi. Yang kedua biaya makan, contohnya itu biaya penggantian produk, dan yang ketiga biaya administrasi umum untuk biaya perlengkapan kantor dan lain-lain. Ada juga dan biaya dengan satu yang biaya itu ada yang biaya langsung, yaitu biaya yang cenderung berubah sesuai dengan volume produksi. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga dan biaya perlengkapan. Produksi biaya yang cenderung berubah tidak sesuai dengan contohnya seperti biaya depresiasi aset tetap dan biaya ada juga berdasarkan perubahan volume kegiatan dan terbagi menjadi 3 jenis. Pertama ada variabel bersifat pada jumlah produknya biaya tenaga. Lalu yang kedua ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang mengalami perubahan ketika terjadi perubahan pada volume kegiatan. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya listrik, biaya biaya tenaga. Lalu yang ketiga biaya banyak tetap. Contohnya seperti biaya sewa kamar, biaya kesehatan. Lalu yang kedua ada pengeluaran pendapatan, yaitu pengeluaran dalam rangka melaksanakan aktivitas untuk perusahaan. Pengeluaran pendapatan ini bersifat jangka pendek dan sering berulang-ulang. Contohnya seperti pengeluaran pemesanan produk, lalu pengeluaran untuk bahan bakar mesin produksi, lalu untuk pengeluaran pembersihan mesin produksi dan sebagainya. Berikutlah penjelasan dari pengelolaan biaya menurut Bu Yani.